Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, saya Rizka Khairunisa, NIM 322009 dari Prodi Ilmu Hadis. Di sini saya akan menjelaskan materi singkat tentang memuliakan tamu perspektif Bukhari Muslim. Untuk memenuhi tugas mini research mata kuliah peradaban Mekah dan Madinah klasik. Memuliakan tamu dan keutamaannya. Tak jarang, tamu adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mengubah hidup seseorang menjadi lebih baik, dengan syarat sangat bergantung bagaimana seseorang itu memperlakukan tamu-tamu yang datang ke rumahnya. Dalam Islam, memuliakan tamu adalah sebuah amal soleh yang pahalanya tidak hanya dibalas oleh Allah di akhirat sebagai timbangan, tetapi juga akan dapatkan balasan secara langsung di dunia yang akan segera dirasakan oleh pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim baik." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis ini memberikan indikasi bahwa ada kaitannya antara iman seseorang dengan memuliakan tamu. Di samping itu, memuliakan tamu berefek positif bagi kehidupan akhirat. Islam memandang tamu tidak hanya sebagai entitas penting dalam membangun kehidupan manusia dalam berbagai aspek dunia, tetapi juga sebagai tolak ukur dalam menentukan tingkat keimanan seseorang. Tamu dan didatangi oleh tamu adalah sebuah simbol kerjasama yang artinya ada praktik tukar-menukar, baik itu informasi, kepentingan, maupun kebutuhan di dalamnya. Imam Al-Ghazali menuturkan dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa manusia diciptakan sebagaimana mestinya menjadi makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Takdirnya manusia adalah makhluk yang berkelompok atau makhluk sosial. Oleh karena itu, manusia saling membutuhkan satu sama lainnya, baik untuk berkumpul maupun untuk bertukar kebutuhan, baik itu kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Secara praksis, sebagai pintu awal untuk memenuhi ketiga kebutuhan itu adalah dengan bertamu dan memuliakan tamu. Tentang bagaimana cara memuliakan tamu ini, Allah Ta'ala telah mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam yang menjadi teladan positif dalam melayani tamu-tamunya. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 24-27 diceritakan bagaimana kala itu Nabi Ibrahim menjamu tamu-tamunya dengan baik. Yang artinya, sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan. Ingatlah ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan salaman. Ibrahim menjawab, salamun, kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan Anda makan. Tapi mereka tidak mau makan. Quran Surat Az-Zariyat ayat 24-27. Ada banyak sekali keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dari memuliakan tamu. Yang pertama yaitu menghapus dosa tuan rumah. Selain melakukan muhasabah dan memperbanyak istighfar, salah satu cara agar Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita adalah dengan memuliakan tamu. Jika terasa sudah sekian lama tidak ada tamu yang datang ke rumah kita, maka cobalah sekali diadakan suatu acara yang bermanfaat yang bisa mendatangkan tamu-tamu itu. Muliakan mereka agar Allah menghapus dosa-dosa kita. Inilah hadis yang mengatakan kepada siapa saja
yang memuliakan tamu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian membenci tamu, karena sungguhnya jika ada tamu yang datang, maka dia akan datang dengan membawa rahmat atau rezeki. Dan jika dia pulang, maka dia akan membawa dosa bagi tuan rumah." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwa kepada Ali, beliau bersabda, "Wahai Ali, jika kamu dikunjungi oleh tamu, maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala telah memberikan anugerah kepadamu, sebab dia telah mengutus sesuatu yang bisa menyebabkan dosamu diampuni." Keutamaan yang kedua yaitu seluruh penghuni rumah akan disinari cahaya kebaikan dengan kedatangan tamu, dan kita memuliakan mereka dan memperlakukan mereka dengan sopan dan ramah, maka Allah akan menyinari cahaya kebaikan untuk seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tersebut, meskipun tingkat keimanan dan ketakwaan mereka berbeda-beda. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengisahkan, tidak ada satu rumah pun yang dikunjungi oleh tamu kecuali Allah Ta'ala mengutus ke rumah tersebut satu malaikat yang menyerupai burung selama 40 hari sebelum tamu itu sampai. Malaikat itu akan menyeru, "Wahai pemilik rumah si Fulan bin Fulan, tamu kalian akan datang pada hari ini dan itu." Sedangkan balasan dari Allah adalah ini dan itu. Para malaikat yang diwakilkan untuk menjaga rumah itu berkata, "Balasan apa lagi yang akan diterima?" Maka keluarlah malaikat tadi kepada mereka dengan membawa sebuah catatan yang tertulis, "Allah telah mengampuni penghuni rumah tersebut, meskipun jumlah mereka ada 1000. Dalam keterangan lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Tidak ada seorang hamba mukmin pun yang memuliakan seorang tamu ikhlas karena Allah Ta'ala, kecuali Allah akan memperhatikannya, sekalipun dia berada di antara keramaian. Seandainya tamu yang datang termasuk ahli surga, dan pemilik rumah itu adalah termasuk ahli neraka, maka Allah Ta'ala menjadikan pemilik rumah itu ahli surga, karena ia telah memuliakan tamunya." Keutamaan yang ketiga yaitu teladan dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada ajaran yang melebihi ajaran Islam dalam memuliakan tamu. Memuliakan tamu sudah dicontohkan sendiri oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Nabi yang sebelum memerintahkan kepada umatnya, beliau sudah melakukannya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah teladan kebaikan dalam semua lini kehidupan manusia, termasuk bagaimana cara memuliakan tamu. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Keutamaan yang keempat yaitu menjadi ladang sedekah. Sikap baik dan memberikan jamuan kepada tamu saat mereka berkunjung ke rumah adalah sebuah ladang sedekah bagi tuan rumah. Terlebih jika tamu yang berkunjung menginap sampai lebih dari 3 hari. Dari Abu Hurairah mengisahkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Haknya tamu itu adalah selama 3 hari, maka yang lebih dari itu merupakan sedekah." Hadis riwayat Abu Dawud. Tamu adalah orang mulia yang harus kita santuni dengan segala kebaikan, tentu saja sesuai kemampuan yang dimiliki. Bukan pula memaksakan diri sehingga menyulitkan diri sendiri. Hak tamu adalah 3 hari.
untuk disantuni dan dilayani dengan segala kebaikan. Namun setelah lebih dari 3 hari itu, maka apa yang diberikan oleh tuan rumah itu adalah sedekah. Keutamaan yang kelima, yaitu termasuk amalan syurga. Menerima dan memuliakan tamu termasuk dalam perilaku atau amalan yang mendekatkan kita kepada syurga. Perkara ini dikisahkan dalam hadis dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, ada suatu kaum datang kepadanya untuk menjenguk sakitnya. Lalu Anas memanggil pembantunya, "Hai anak perempuan, bawalah ke sini untuk teman-teman kita walaupun sedikit makanan. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan akhlak termasuk amalan-amalan syurga." Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, Nabi SAW juga bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendatangi saudaranya, yaitu mengunjunginya karena Allah, kecuali ada malaikat yang menyerunya dari langit yang mengatakan, sangat baik perbuatanmu dan surga yang baik untukmu. Dan jika tidak demikian, Allah berfirman di kerajaan Arsy-Nya, hambaku berkunjung karena aku, dan pasti aku akan memuliakannya. Maka aku tidak ridho memberi balasan baginya kecuali syurga. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang keenam atau yang terakhir, yaitu sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Salah satu wujud dari keimanan seorang muslim adalah bagaimana ia melayani tamunya. Karena memuliakan tamu adalah bukti keimanan seorang hamba kepada Allah dan hari akhir. Hal ini dijelaskan oleh Nabi SAW. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Nah, itulah tadi keutamaan-keutamaan yang bisa kita dapatkan dari memuliakan tamu. Hendaknya kita sebagai seorang muslim sejati harus senantiasa memuliakan, menyambungi, dan menjamu tamu-tamu kita yang datang ke rumah kita dengan sebaik-baiknya. Itu juga termasuk sarana silaturahim yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hukum silaturahim dalam agama Islam adalah wajib dilakukan, karena silaturahim merupakan salah satu cara untuk memperlancar rezeki dan menjaga serta memperbaiki hubungan di antara keluarga, kerabat, sahabat, atau saudara lainnya. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.